Baik, penggugat bisa mendengar? Bisa, Pak. Bisa, Baik. Majelis. Baik, dari tergugat? Bisa, Yang Mulia. Baik. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT Matahari Surya Mitra Pangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat, siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Kami dari KPU DJP Jawa Timur 3 diwakili oleh saya, Siti Fadila, Bapak Heri Basuki Rudianto, Bapak Rahadi Aribaskoro, Bapak Tri Herianto, Ibu Barkah Murah, Bapak Novi Arianto, Bapak Badrus Solikin, Bapak Raden Bayu Agus Prianto. Baik, dari penggugat siapa yang mewakili? Baik, Majelis. Terima kasih dari penggugat yang mewakili saya, Rintu Setiawan, sebagai karyawan, dan Mas Yudinus sebagai direktur. Ada Mas Fungsiawan sebagai kuasa. Bertiga ya, Pak ya? Ya, bertiga, Majelis. Baik, itu Pak Rinto ini seragam perusahaan ya, itu sama Pak Justinus itu. Iya. Ya, Majelis. Baik, anggota hari ini dari penggugat ya? Siap, Majelis. Ya, majelis juga sudah ada 4 penjelasan tertulis kelihatannya dan majelis sudah baca juga sekilas, tapi silakan disampaikan apa yang mau disampaikan. Ya, ini ada lagi ini dari kuasa Mas Kavi Permana, Majelis. Pak Kavi ya, silakan. Oke, baik, silakan Pak. Ya, yang pertama-tama Majelis mengingat ini ya, kemarin kita juga mempertanyakan atas kewenangan dari tim penggugat, yang itu juga tadi pagi juga dari tim kami juga ada info juga ada menggunakan wewenang berupa delegasi majelis. Jadi oke lah, nanti walaupun itu masih ada persimpangan, tetap kita lanjutkan sidang ini, walaupun untuk pelimpahan kewenangan dari surat tugas dari tergugat seharusnya itu yang ngatur adalah Direktur Jenderal Pajak, itu kan sudah diwewenangkan berupa delegasi. Nah, kalau wewenang delegasi ini berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu majelis itu akhirnya tanggung jawab dan tanggung gugatnya ini sebenarnya yang resikonya ada di ini, tim yang hadir ini, majelis. Sebagai informasi seperti itu, majelis. Terus kalau mengenai... Ya, lanjutkan. Ya, mengenai sidang yang kemarin, yang kita mempertanyakan apakah SE ini adalah merupakan dasar hukum, itu nanti juga akan kami bahas di dalam sidang ini, majelis. Tapi di Ini penjelasan tertulisnya kayaknya nggak ada itu Pak. Oh ada ya, baik-baik, ada. Baik, ya. Kemudian? Ya, ini saya bisa share screen, majelis ya? Boleh, silakan. Ini penjelasan tertulisnya ya? Ya. Nah. Oh, ini kayaknya ada audio recorder ya? Oke, OBS itu. OBS itu buat apa? Live streaming ya? Silakan. Ya. Ya. Jadi menindaklanjuti penjelasan tertulis yang disampaikan pada 15 Januari 2025, kami sampaikan atas tanggapan dari penjelasan tertulis oleh tergugat, yaitu nomor sengketa 0082009, 0082111, 0082113, dan 0082114. 99 garis 2024 garing PP. Tapi nggak kelihatan Pak itu Pak, apanya itu yang di share screen itu apa cuma layar aja ini? Oh. Layar window aja ini? Nggak sharing ngomong. Salah sharing. Share. Sini? Stop sharing. Sudah, majelis? Belum? Salah ulang lagi. Nah, itu nih salah ini diklik. Nah. Ini majelis. Ya. Yang pertama terkait dengan kronologi. Fakta bahwa surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan nomor S827 KPP 1210 tahun 2023 tanggal 24 Oktober
Share screen hilang, Pak. Nah, Bentar. Nah, tanggal 24 Oktober 2023 dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan nomor S469 tahun 2023 tanggal 23 Oktober tahun 2023 disampaikan melalui jasa pengiriman JNT tanggal 26 Oktober 2023 dengan nomor resi 1200164940 tidak diakui oleh penggugat majelis karena penggugat menerima surat tersebut melalui WhatsApp pada 25 Oktober 2023 sebagaimana bukti P10. Jadi di dalam surat tersebut, bukti tersebut itu tidak ada, memang benar itu tertuju pada PT Matahari Mitra Surya Pangan, cuman tidak ada penerimanya majelis. Penerimanya itu tidak ada. Nah, yang kedua, ya lanjut, Pak. Yang kedua, ada fakta bahwa surat panggilan dalam pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dan SPPL diterima fisiknya tanggal 3 November 2023 adalah diakui oleh para pihak. Yang kedua adalah fakta bahwa penggugat menghadiri panggilan tergugat di KPP Pratama Singosari tanggal 3 November 2023 itu diakui oleh para pihak majelis. Fakta bahwa tergugat menerbitkan SPHP nomor S00224 garing Riksis KPP 1210 2024 tanggal 30 Juli 2024 adalah diakui oleh para pihak. Penggugat menyampaikan sanggahan SPHP nomor sekian itu juga diakui oleh para pihak. Fakta penggugat menerima fisik surat undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk masa Januari sampai Desember 2019 nomor S605 KPP 1210 2024 tanggal 5 Agustus 2024 pada tanggal 14 Agustus 2024 adalah diakui para pihak. Fakta bahwa penggugat tidak mengajukan pembahasan tim quality assurance adalah tidak diakui oleh penggugat majelis. Hanya merupakan pernyataan sepihak dari tergugat. Karena dalam kenyataannya saat pembahasan akhir selesai, itu berita acaranya tidak langsung diserahkan majelis. Jadi penggugat itu dipanggil lagi di kemudian hari untuk suruh tanda tangan aja tanpa mengetahui isi yang ditantangani majelis. Berarti tidak tahu ya? Tidak tahu, mengajukan tidak. karena tidak tahu kan? Tidak tahu dan karena tidak dijelaskan majelis. Ini ada haknya dari wajib pajak untuk mengajukan QA. Fakta bahwa penggugat menyampaikan kepada tergugat surat permohonan nomor 01 MSCP garing 8 2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang permohonan informasi berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, risalah pembahasan dan ikhtisar hasil pembahasan akhir serta kertas kerja pemeriksaan KKP adalah diakui oleh para pihak. Jadi kami itu disuruh tanda tangan tapi tidak menerima ini salinannya majelis. Akhirnya kami memohonkan itu tanggal 20 Agustus. Nah, itu diakui oleh para pihak. Fakta bahwa penggugat menerima surat aku adalah diakui para pihak. Yang fakta tadi yang kita memohonkan berita acara, risalah dan lain-lain itu tidak diberikan majelis sampai sekarang. Nah, ini terkait dengan pokok sengketa, ini kami sudah buatkan ini resumenya majelis. Ini poin pertama, jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Ini kita ketahui adalah diatur oleh PMK 17 tahun 2013 dan perubahannya yang merupakan amanat dari Undang-Undang KUP pasal 31 majelis. Bahwa fakta ini telah diakui oleh tergugat pada sidang kedua tanggal 15 Januari 2025 dengan bukti P12 yang sudah kami kirimkan majelis. Nah, tanggapan tertulis penggugat bahwa atas fakta ini memenuhi dua alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Penghasilan Pajak berupa surat atau tulisan yaitu 3 alat bukti P3, P5 dan P10, pengakuan para pihak berupa 1 alat bukti yaitu P12. Nah, ini pasal 69 Undang-Undang Penghasilan Pajak majelis, ini kami mengingatkan kepada majelis. Nah, jadi dua bukti. Yang kedua adalah surat panggilan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan secara serampangan bahwa dalam penjelasan tertulis tergugat menyatakan bahwa surat panggilan dalam pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan nomor S827 KPP 1210 2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan S469 Riksis KPP 1210 2023 tanggal 23 Oktober 2023 disampaikan melalui jasa pengiriman
JNT tanggal 26 Oktober 2023 dengan resi 12.00164940, Majelis. Bahwa menurut tergugat atas surat panggilan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan melalui JNT 26 Oktober merupakan sebuah kesalahan. Faktanya penggugat tidak pernah menerima surat tersebut, Majelis. Berdasarkan bukti pelacakan JNT yang diunggah oleh penggugat, surat tersebut tercatat telah diterima oleh PT Matahari Surya Mitra Pangan tanggal 27 Oktober 2023, namun tanpa mencantumkan nama terang atau dokumentasi penerimanya, Majelis. Jadi tidak ada pihak yang menerima, siapa ini pihaknya, karena hanya dicantumkan badan hukumnya. Yang ketiga, pelaksanaan pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan melewati 5 hari jangka waktu yang ditentukan, bagaimana diatur peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, bahwa tergugat tidak menanggapi atas pokok sengketa ini, sehingga penggugat beranggapan bahwa tergugat mengakui pokok sengketa ini. Jadi di dalam surat tanggapannya ini, tergugat tidak menanggapi dalil kami yang poin ini, Majelis, bahwa atas fakta ini telah memenuhi 2 alat bukti, yaitu surat atau tulisan, 1 alat bukti yaitu P4, dan pengakuan para pihak, 1 alat bukti, karena tidak ditanggapi. Yang nomor 4, penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan secara serampangan, bahwa dalam penjelasan tertulis tergugat menyatakan bahwa surat panggilan dalam pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan nomor S827 sekian-sekian dan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan nomor S46 sekian-sekian disampaikan melalui jasa pengiriman JNT 26 Oktober nomor resi 12.00164940. Dari ini sama dengan yang di atas, bahwa tergugat tidak pernah menerima dokumen tersebut, Majelis. Yang nomor 5, tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada penggugat selama pemeriksaan sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Bahwa tergugat tidak menanggapi atas sengketa ini, kami anggap tergugat mengakui. Yang nomor 6, tidak adanya pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan, bahwa tergugat tidak menanggapi atas pokok sengketa ini. Yang ketujuh, SPHP diterbitkan melebihi batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa fakta ini telah diakui, ada 2 alat bukti, yaitu bukti surat tulisan dan bukti ini pengakuan para pihak. Yang ke-8, pembahasan akhir melewati batas waktu sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan perpajakan, bahwa tergugat tidak menanggapi atas pokok sengketa sehingga penggugat beranggapan bahwa tergugat mengakui pokok sengketa ini. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak direkam baik audio maupun visual. Ini juga diakui oleh tergugat tidak bisa menunjukkan dokumennya. Terkait fakta lain yang diungkapkan dalam persidangan, SE 15 tahun 2018 ini adalah bukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan PPID dari Biro Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Majelis. Ini adalah SE sapu jagat yang digunakan oleh tergugat untuk memenangkan segala sengketa terkait dengan pemeriksaan yang dilanggar, formil pemeriksaan pajak yang dilanggar, Majelis. Jadi ini kami tunjukkan. Oke. Ya. Terus yang Lanjut, Pak. dalam Majelis ngelek. Ya. Bentar, Majelis ini loading ini, Majelis. Nggak kuat tuh kayaknya mungkin ya. Bandwidth-nya. Ya, dibacakan aja, Pak. Nggak usah ditunjukkan, kan bisa juga. Di sini juga kan ada itu di Ya. penjelasan tertulisnya. Internet ini. Ya. SL. Ini Majelis. Hmm. Jadi ini kami bertanya pada PPID Kementerian Hukum dan HAM yang mengatakan bahwa surat edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan hanya memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak serta petunjuk teknis unit teknis di bawah instansi yang menerbitkannya. Jadi SE itu tidak mengikat pada penggugat, Majelis. Ini yang sering digunakan oleh
dasar hukum yang sering digunakan oleh penggugat dalam perkara pemeriksaan formil tentang ini pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak. Lanjut, Pak. Ini kayaknya bermasalah itu share screen-nya. Nah, ini majelis. Yang kedua, pejabat Direktorat Jenderal Pajak adalah ASN majelis. Ya. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Jenderal Bea Cukai adalah termasuk ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyangkut pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian BPPK. Status ASN ini telah diakui Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi PPID sebagai ASN. Tergugat wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya. Lanjut, Pak. Halo. Silakan. Nah, berikut kami sampaikan tambahan tanggapan tertulis tergugat terkait sengketa. Nah, tergugat menyatakan bahwa STP bukan objek yang dapat diajukan gugatan sebagaimana pasal 23 ayat 2 huruf D KUP. Oleh karena itu, gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi ketentuan formal, tidak dapat diterima. Penggugat mengajukan gugatan terhadap STP PPN nomor 0017 107 19 657 20 dari 24 tanggal 26 Agustus 2024 untuk masa pajak Desember 2019. Penggugat berpendapat bahwa STP merupakan objek yang dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang PP, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang PP, pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP. Menurut penggugat, surat akuo memiliki sifat keputusan basicing karena memenuhi unsur keputusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Penggugat juga mengacu pada putusan pengadilan pajak nomor PUT 00776399 2019 PP Majelis 1A tahun 2020 yang menyatakan bahwa STP dapat menjadi objek gugatan. Selain itu, surat akuo terkait dengan surat ketentuan pajak kurang bayar yang juga diajukan gugatan oleh penggugat. Oleh karena itu, keputusan atas surat ketetapan pajak tersebut akan berdampak pada surat akuo. Berdasarkan argumentasi dan dasar hukum yang diajukan, penggugat berpendapat bahwa surat akuo merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang KUP junto pasal 31 ayat 3 Undang-Undang PP. Seperti itu, Majelis. Baik, terima kasih penggugat sudah menyampaikan penjelasan tadi, poin-poinnya sudah jelas apa yang diakui, apa yang tidak, ada yang tidak ditanggapi juga oleh tergugat. Baik, nanti tergugat menanggapinya per poin itu ya tergugat ya. Tadi kan jelas tuh nomornya, ada yang tidak ditanggapi oleh tergugat. Tolong ditanggapi ya. Baik, Yang Mulia, sebenarnya pada penjelasan tertulis kami sudah kami tanggapi seluruhnya, Yang Mulia. Mungkin tergugat belum memahami apa yang kami sampaikan. Nanti di penjelasan tertulis kami berikutnya akan kami buatkan dalam bentuk matrik, Yang Mulia. Ya, makanya kalau matrik itu kan jelas. Kalau penjelasan kemarin tergugat sepertinya memang campur-campur, jadi nggak jelas. Kalau majelis juga memahami sih ada beberapa yang memang tidak ditanggapi. Ya. Nah, tadi tolong ditanggapi ya. Baik, Yang Mulia. Baik, ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak kepada penggugat? Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya di sini. Tapi nanyanya jangan pendapat ya. Maksudnya nanya itu apa yang kurang jelas gitu. Silakan. Baik, Yang Mulia. Kalau kita mau, sebelumnya kami mau kembali ke sengketanya. Di sini yang diajukan gugatan oleh penggugat adalah tentang penerbitan surat ketetapan pajak yang menurut penggugat tidak sesuai, penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara maupun prosedur yang berlaku. Nah, di sini kami minta penggugat untuk menunjukkan terlebih dahulu pasal yang dilanggar oleh tergugat terkait ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Karena menurut kami, tata cara penerbitan surat ketetapan pajak itu diatur di PMK 80 tahun 2023. Sedangkan sejak saat pertama persidangan
ataupun dalam gugatan yang disampaikan oleh penggugat, penggugat sama sekali belum pernah menunjukkan kepada kami pasal mana yang dilanggar oleh kami. Di sini tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara bentar. APO adalah mengenai Tergugat. prosedur penerbitan. Kalau itu pendapat tergugat, silakan nanti ditanggapi di sidang berikutnya aja ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Seperti itu aja. Baik, Ibu dan sampaikan. Baik, sidang ditunda ke tanggal 26 Februari 2025 dengan agenda nanti Majelis. dari tergugat ya. Ya, Baik. majelis ada mumpung ini dari tergugat ini menjelaskan, ini sepertinya tergugat ini salah kaprah majelis. Jadi seharusnya ini kan gugatan kami yang melakukan gugatan. Kami yang harusnya meyakinkan majelis hakim apakah gugatan kami ini sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Seperti itulah. Dalam perkembangannya majelis, ini kami dikecoh oleh majelis, dikecoh sama tergugat. Tergugat menggunakan dalil yaitu tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak, yaitu dia menggunakan PMK 80. Tentunya majelis. Nah, itu tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Itu mengenai format majelis. Di situ nggak ada pasal-pasalnya. Ya, Nah, yang kami permasalahkan adalah itu tata cara pemeriksaan pajak. Ini sebagai pengetahuan ini bagi halayak yang melihat ini siaran ini bahwa ada tiga tahapan majelis. Disiarkan, Pak, Pertama ya? adalah jangka waktu pemeriksaan pajak. Itu ada dua majelis, yaitu Ya. jangka waktu pengujian dimulai sejak kapan? Jangka waktu pengujian dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dikirim kepada penggugat majelis sampai dengan SPHP. Ya. Itu jangka waktu pengujian. Ada lagi jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Itu dimulai dari sejak terbitnya SPHP sampai keluarnya laporan hasil pemeriksaan. Itu ada di PMK 17 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan yang merupakan amanat dari pasal 31 Undang-Undang KUP. Nah, di dalam ini majelis, di dalam jawab jinawab, di dalam ini tanggapan dan penjelasan tertulis ini dari tergugat, penggugat mengecohkan karena kata-kata frasanya dalam pasal 23 Undang-Undang KUP itu yang penerbitan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kata-kata penerbitan ini diterjemahkan ke PMK 80 saja majelis. Oke. Nah, Baik. itu beda. Kalau tata cara penerbitan itu formalnya pasti sesuai. Dan itu jangka waktunya 5 tahun. Itu beda jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sama surat tagihan pajak sama dengan jangka waktu pemeriksaan itu beda majelis. Jadi ini perlu majelis perlu ini mencamkan ini karena di majelis yang lain kami sudah sering kalah kasus seperti ini. Majelis hanya menggunakan ini SE sapu jagat, SE tadi 18 tadi. Ya. Seperti itu, SE 16 tahun 2018 majelis. Dan kami tanyakan ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa SE itu bukan peraturan perundang-undangan, gitu majelis. Nah, tapi nggak tahu kalau di Kementerian Keuangan sepertinya memang mazhabnya berbeda bahwa SE nota dinas keterangan tertulis saat ini sudah lazim digunakan untuk menghantam wajib pajak di dalam persidangan seperti itu majelis. Ini biar ini ya tergugat ini paham gitu loh. Soalnya jangan mengecoh. Karena kata-kata di Undang-Undang KUP itu hanya penerbitan. Jadi dia nggak mau menggunakan pasal yang lain. Dia hanya mau menggunakan PMK 80 tadi majelis tentang tata cara penerbitan SKP dan STP itu formatnya. Bentuknya opnya harus ada Kementerian Keuangan dan lain-lain. Nanti yang tanda tangan siapa, isi kolomnya seperti ini gitu loh. Seperti itu loh. Baik Pak, nanti kalau memang belum disampaikan secara tertulis nanti sampaikan lagi ya terkait hal tersebut. Baik, Ya, sidang maksud saya itu kan gini majelis, ini kan tugas penggugat adalah meyakinkan majelis. Jadi kalau sidang kan kalau bisa kan jangan terburu-buru. Tapi kalau majelis sudah paham, sebenarnya sidang ini di-close karena sangat gampang sekali. Kalau majelis tidak menggunakan SE 16 tadi, sudah pasti kami menang seharusnya. Itu sudah di EE pun kalau kita dimasukkan, kita sudah pasti menang. Apakah SE itu peraturan perundang-undangan? Jawabnya bukan. Nah, cuman mazhabnya di pengadilan pajak ini ada hakimnya banyak majelis. Seperti itu. Ya. Baik, tapi kita tunggu ini dulu dari tergugat ya, tanggapan dulu. Karena tadi kan ada yang belum ditanggapi tuh, biar tergugat menanggapi dulu. Ya, jangan di-close dulu. Ya. Baik, ya kalau tidak ditanggapi, menurut kami itu diakui majelis. Karena memang beliau kesulitan dari tergugat mencari bukti. Nah, seperti itu majelis. Jadi tapi maksud saya gini, mau di-close, sekarang nggak apa-apa juga. Kalau menurut tergugat, bisa di-close nggak tergugat sidangnya? Sudah cukup atau perlu sidang lagi?
Kami akan berikan tanggapan lagi di persidangan berikutnya, Yang Mulia. Baik, jadi Ya, majelis Silakan. kalau tergugat masih ragu-ragu, jadi kami memohonkan untuk menghadirkan ahli majelis, karena nanti biar alat bukti kami bisa menjadi 3 per petitum yang kami dalilkan. oke, nanti silakan disampaikan. Karena kalau ini terbanding atau tergugat 1 kali lagi, pemohon punya kesempatan 1 kali lagi. Oke. Baik, Baik. Yang Mulia. Ya. Kami ingin berikan penjelasan tertulis bukan karena kami ragu-ragu, tapi justru ingin memberikan penjelasan supaya penggugat dan masyarakat umum tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Demikian, Yang Baik. Mulia. Oke, baik. Terima kasih penggugat dan tergugat. Sidang ditunda ke tanggal 26 Februari 2025 dan sidang hari ini tutup. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.